Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan yang sejati. Khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita boleh membawakan akan obor kebenaran kepada setiap orang. Dan bagaimana kita juga boleh mempunyai akan roh pengorbanan sebagaimana Kristus. Kristus sudah menunjukkan akan karakternya yang begitu sempurna bagi kita. Biarlah kita boleh teladani akan karakter Kristus itu. Ya, karena pada saat kita mempunyai kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bagaimana kita harus memiliki tabiat. Ya, pada saat Yesus datang ke dunia ini, bagaimana Yesus tidak merubah tabiat kita. Ya, tapi bagaimana dia menyempurnakan. Oleh sebab itu baiklah kita dapat melatih kehidupan kita. Ya, jangan pernah kita sia-siakan waktu kita. Biarlah kita berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati kita, sehingga Tuhan dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judul kecilnya pengalaman memberi. Ya. Jika Kristus datang untuk menyatakan kepada kita karakter Tuhan, satu hal harus jelas sekarang. Tuhan mengasihi kita dan Dia menginginkan hanya yang terbaik bagi kita. Dia meminta kita untuk melakukan hanya apa yang akan menjadi keuntungan bagi diri kita. Tidak pernah merugikan kita. Hal ini termasuk juga panggilannya bagi kita untuk menjadi pemberi-pemberi yang murah hati dan bersuka cita dari apa yang telah diberikan kepada kita. Persembahan sukarela dan murah hati yang kita berikan adalah memberikan keuntungan untuk diri kita sendiri, sang pemberi, sebagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi kepada mereka yang menerimanya. Hanya mereka yang memberi dengan cara ini dapat mengetahui untuk diri mereka sendiri betapa lebih menyenangkan untuk memberi daripada menerima. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, lebih baik memberi. Inilah janji Tuhan. Tuhan mengatakan lebih menyenangkan untuk memberi daripada menerima. Ya, jadi biarlah setiap berkat yang Tuhan sudah titipkan bagi kita, jangan kita tahan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan tunjukkan atau membukakan jalan bagi kita sehingga kita dapat menjangkau orang-orang di luar.
orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi jangan karena keterpaksaan kita memberi. Ya, kalau oleh karena keterpaksaan, lebih baik kita jangan berikan itu. Ya, maka itu akan menjadi kutuk ya bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Tapi biarlah kita harus berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati kita pada saat kita memberi. Memang kita memberi ya oleh karena kita mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita, memberi dengan sukacita. Yaitulah pemberian ya yang berharga. Walaupun pemberian kita hanya sedikit, mungkin hanya kecil. Ya, tapi bila mana pemberian itu diberikan dengan sukacita, Tuhan akan memberkati itu. Dan bagaimana kita akan mendapatkan upahnya kelak. Memberi persembahan yang murah hati dapat dan seharusnya sangat pribadi. Ini adalah tindakan rohani. Itu adalah pekerjaan iman, sebuah ungkapan rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Dan seperti tindakan iman lainnya, memberi hanya meningkatkan iman karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya, jadi kalau kita yang melakukan segala sesuatunya dengan penuh kepercayaan, ya, dengan penuh iman, ya maka kita akan melihat akan kuasa Tuhan. Tetapi di sini bila mana kita melakukan itu dengan hati yang keras atau hati yang tidak mempunyai ketulusan hati, kemurahan hati, maka itu tidak melatih ya akan iman kita. Ya, bagaimana memberi itu melatih akan iman kita supaya hari demi hari boleh bertumbuh. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong di dalam Yakobus 2 ayat 20. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan iman daripada menghidupkan iman kita. Yang berarti melakukan hal-hal yang tumbuh dari iman kita yang timbul darinya. Sementara kita memberi dengan sukarela dan murah hati, kita dengan cara kita sendiri mencerminkan akan karakter Kristus ya tanpa kita sadari. Pada saat kita memberikan dengan kemurahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, ya bagaimana kita sudah meniru akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita belajar lebih banyak tentang seperti apa Tuhan itu dengan merasakannya di dalam tindakan-tindakan kita. Maka memberi seperti ini hanya membangun kepercayaan kepada Tuhan dan kesempatan untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan bersumber dalam hati Tuhan, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Dalam tulisan Nyonya Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 5 halaman 14. Ya, jadi sudah sangat jelas ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ini adalah salah satu ya karakter Kristus. Ya, memberi tanpa pamrih, memberi dengan kemurahan hati, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Di sini ada pertanyaan, dalam cara apakah ya saya dan Anda mengalami realitas bagaimana iman bertumbuh melalui memberi dengan sukarela dan murah hati dari apa yang telah diberikan kepada kita. Ya, jadi inilah pelajaran yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita juga dapat
dapat melatih akan kehidupan kita. Ya, di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, tentunya masih banyak ya orang-orang yang mempunyai roh ya kerendahan hati. Ya Tuhan yang menunjuk akan setiap anak-anaknya ya untuk melakukan suatu hal yang menunjukkan akan karakter Kristus yang sebenarnya. Tanpa kita sadari kita sudah melihat itu. Ya inilah bagaimana kita juga harus melatih kehidupan kita. Ya karena inilah salah satu sifat di mana sifat ini akan kita bawa kelak nanti ke dalam kerajaan surga. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya kalau kita mengingat kembali bagaimana pengalaman Yesus ya pada saat dia datang ke dunia ini. Ya Bapa di surga yang merelakan anaknya untuk datang ke dunia ini. Ya bagaimana Yesus mengalami ya pengalaman seperti kita pada saat ini. Lebih dari itu semua. Ya karena Yesus menanggung seluruh dosa daripada umat manusia. Ini adalah suatu beban yang begitu berat yang harus Yesus tanggung. Tetapi di dalam setiap perjalanan yang Yesus hadapi. Satu teladan yang Yesus tunjukkan bagi kita. Pada saat dia mengalami ya bahwa dia tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupannya. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dia berbicara dengan Bapaknya. Dia berkomunikasi dari hati ke hati dengan Bapaknya. Sehingga Bapaknya memberikan Yesus kekuatan, memberikan Yesus kesanggupan, sehingga Yesus sampai pada penyaliban itu. Yesus tetap mempertahankan akan imannya. Yesus tetap tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Ayat 14 dikatakan, akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Ya begitu luar biasa pengorbanan Yesus. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum yang hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan bersumber dalam hati Tuhan, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam